ketika anak perempuannya ini tengah menunaikan ibadah sholat maghrib. Dari kamar Wak Bedul terdengar suara desiran ular yang keras sekali. Seakan-akan ular yang ada di sebelah itu ularnya dengan ukuran yang sangat besar sekali. Disinilah sosok Wak Bedul yang menggunakan imamah yang mukanya ini berseri-seri sekali menceritakan semua kejadian itu di dalam mimpi si Sope. Beliau mengatakan, "Iya, memang ayah yang dilihat warga, yang dilihat orang tubuhnya bersisik, itu memang ayah. Tapi tidak bakal lama, nak. Lepas 41 hari, ayah akan hilang. Ayah akan pergi ke tempat yang selayaknya. Ayah tidak bakal lagi bisa temu sama kamu." Dan setiap orang yang mengatakan ayah mati jadi hantu, ayah pakai ilmu hitam, ayah mati dalam kesesatan, setiap orang yang mengatakan itu, rumahnya akan ayah datangi. Kamu sampaikan kepada orang-orang itu, berani mereka mengatakan Bedul mati jadi hantu, mereka akan bertemu dengan hantu Bedul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah untuk sahabat-sahabat semua. Yang mana sebelumnya sudah banyak kisah kiriman dari sahabat dari berbagai daerah saya ceritakan, tapi di video kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang berasal dari negeri Jambi, tempat kelahiran saya. Banyak sahabat yang sudah merequest, ayo bang, cerita dari Jambi lagi. Makanya di video kali ini, saya akan membawakan satu kisah yang menceritakan kisah kehidupan tentang seorang pawang ular. Yang mana kisah ini menarik untuk dibagikan karena banyak polemik yang ada di masyarakat sekarang ini tergambarkan di dalam kisah ini. Walaupun latar waktu dalam kisah ini itu sudah lama sekali, terjadi di tahun 1976 yang lalu. Singkat aja di sini saya akan gambarkan di awal video ini, seorang pawang ular yang semasa hidupnya banyak membantu masyarakat, menangani permasalahan tentang ular-ular berbisa yang matok, itu disembuhin sama dia. Dan ketika beliau meninggal, ini ada sebuah kejadian cukup mengerikan sahabat-sahabat. Bagian tubuhnya, tepatnya di bagian punggungnya, itu kulitnya mengelupas dan berubah menjadi sisik ular. Karena kejadian inilah banyak fitnah setelah kematian dari almarhum. Ya, warga mengatakan di sini mungkin karena ilmu yang didalaminya, sebagian beranggapan seperti itu, ada juga sebagian beranggapan kalian tuh sudah memfitnah almarhum yang sudah meninggal, makanya almarhum ini matinya ngasau, matinya gentayangan. Teror dari almarhum pawang ular di sini menakut-nakuti warga selama 41 hari. Siapa yang menyebut aku mati jadi hantu, akan kudatangi rumah kalian. Jadi, bagaimana kisah dari seorang pawang ular yang mati jadi hantu? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sebuah misteri yang nyata adalah sebuah misteri yang kita jalani di kehidupan ini, yang mana saya menyebutnya adalah sebuah kisah misteri di balik kehidupan. Namun kalau saya masukkan cerita ini ke dalam segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan, ini masih ada horornya, tapi ya saya bawakan aja lah.
di bagian segmen sebuah kisah misteri. Kisah ini sebuah kisah nyata yang terjadi di Jambi. Latar waktunya sudah cukup lama, sahabat-sahabat. Di sini di sekitar tahun 1976. Kejadiannya ini masih di daerah sekitar perbatasan Air Hitam. Yang mana kalau di tahun 76 Air Hitam itu masih satu kabupaten. Jadi kabupatennya itu disebut dengan Sarko, Sarolangun, Bangko. Tapi sekarang Sarolangun dengan Bangko ini sudah terpisah, sudah menjadi bagian kabupaten-kabupaten sendiri. Lokasi tepatnya tidak bisa saya sebutkan karena cerita ini saya gali langsung dari masyarakat setempat. Mereka mengatakan kisah ini sebuah urban legend yang nyata, sebuah kisah yang benar-benar terjadi, sebuah patokan lah untuk anak-anak muda yang ada di kampung ini agar berperilaku baik, agar bersikap baik, khususnya untuk orang tua dan khususnya untuk menjaga kelestarian alam. Bahkan sampai hari ini di daerah Sarolangun Bangko, warga-warga setempat di sini masih banyak menggantungkan hidupnya dengan hayati kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Karena di sana walaupun sebagian ini sudah banyak digarap untuk perkebunan sawit, tapi masih adalah beberapa ruang lingkup hutan yang masih dijaga untuk kelestarian hewan-hewan dan kelestarian alam yang ada di daerah Sarolangun Bangko. Nama tokoh karakter dalam kisah ini sudah saya samarkan sesuai cerita yang dibagikan oleh narasumber yang saya dapat langsung. Cerita ini saya gali langsung dari beberapa narasumber dan sudah saya jadikan satu menjadi sebuah kisah misteri untuk saya sajikan kepada sahabat-sahabat semua. Tokoh utama dalam kisah ini merupakan asli orang Jambi. Kita sebut saja dengan nama Wak Bedul. Yang mana semasa hidupnya Wak Bedul ini dikenal sebagai seorang pawang ular warga kampung setempat, yang mana di tahun 1976 perkebunan sawit ini belum masuk ke daerah Sarko. Jadi mereka ini masih menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan, mencari ikan, mencari udang, mencari labi-labi di hutan sana, ya, di aliran air yang sangat jernih sekali. Walaupun lokasi itu disebut sebagai sungai hitam atau air hitam, tapi airnya tidak berwarna hitam. Itu cuman sebagai gambaran saja. Airnya sangat jernih sekali di hutan yang sangat asri sekali. Air kencang mengalir di sana, banyak ikan-ikan besar, ikan toman, ikan cana, ikan baung. Kalau untuk mendapatkan ikan besar, warga yang ada di sana itu tidak perlu mancing. Mereka tinggal meninggalkan pancingnya. Kalau kami orang Jambi di sini bilang itu masang tajur. Tinggal dipasang tajur, pakai umpan, ditinggal beberapa jam itu sudah bisa dipastikan ikan besar yang dapat di mata kailnya. Tapi tidak banyak juga yang mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Yang diharapkan tajur itu akan menghasilkan ikan besar, ikan baung, ikan toman, ikan cana, malah mendapatkan ular yang memakan pancing mereka. Nah, warga di sini banyak ya kesal, aku udah nunggu lama nih, ya malah dapat ular. Ular itu bukannya dilepasin, tapi ular itu malah dicincang. Ular itu malah dibunuh, dan setelah dibunuh dagingnya atau kulitnya ini bukannya dimanfaatkan, tapi ya dibiarkan begitu saja. Jadi mati sia-sialah ular-ular yang ada di sana. Karena banyaknya perilaku seperti itu yang dilakukan masyarakat, mulailah di kampung itu di tahun 1976 ini diteror oleh ular yang banyak masuk ke pemukiman warga, yang menyakiti warga sampai-sampai ada yang meninggal dipatok ular. Dari tahun 1976 kejadian ini terus berlanjut kurang lebih sekitar 3 tahun, sampailah di mana Wak Bedul ini dapat menemukan sesuatu yang bisa menjadi solusi ya di masyarakat setempat untuk mengatasi permasalahan serangan ular yang bertubi-tubi. Wak Bedul mengatakan di sini ya setelah dia menjadi sosok pawang ular lah 3 tahun setelah tahun 1976, yang mana usia Wak Bedul ini masih sangat muda sekali, usianya baru sekitar 18-19 tahun.
Di usia 18 tahun, Wak Bedul ini sudah tinggal sebatang kara. Karena di tahun 1976 di desa mereka ini ketika serangan ular yang bertubi-tubi, serangan ular yang banyak merenggut nyawa warga desa, tak luput juga di sini serangan tersebut menimpa keluarga dari Wak Bedul. Ibu Wak Bedul meninggal dunia dipatok ular. Ayah Wak Bedul meninggal dunia dipatok ular, dan adik perempuan satu-satunya adik perempuan Wak Bedul juga meninggal dunia dipatok ular. Di sini ya, setelah kematian dari adik Wak Bedul ini, itu membuat beliau murka. Sehari-hari Wak Bedul ini pergi ke dalam hutan mencari di mana sarang ular. Ketemu ular, dicincang sama Wak Bedul, darahnya diminum, empedunya dimakan sama Wak Bedul. Bahkan di sini dia mengatakan, selama 3 tahun Wak Bedul ini makan daging ular untuk menjadi lauknya, digoreng, dibakar sama Wak Bedul. Saking kan dendamnya Wak Bedul ini dengan ular, karena Wak Bedul ini tahu keluarga mereka ini jauh sekali dari menyiksa ular. Nggak pernah, bapaknya nggak pernah nyakitin ular, ibunya apalagi adik perempuannya yang masih kecil sekali. Jadi dengan ular-ular itu sudah membunuh keluarganya, Wak Bedul ini menjadi dendam. Dan pada suatu ketika ya, Wak Bedul ini pergi ke dalam hutan dengan membawa parang panjang yang biasa untuk menyincang ular. Dia berniat masuk jauh ke dalam tengah hutan untuk mencari sarang ular, yang mana pada hari itulah titik balik dari kehidupan Wak Bedul yang menjadikan Wak Bedul dikenal sebagai seorang pawang ular. Pada saat itu dia berjalan siang hari di tengah hutan, dia sedang melihatlah di sekitarnya, di mana nih ada sekelibat aja bayangan ular langsung dikapak sama Wak Bedul. Tapi dia melihat ular kobra atau ular sendok, kalau kami Jambi orang bilang, itu dengan ukuran yang sangat besar sekali. Warna dari ular sendok itu pun berbeda dengan ular sendok atau ular kobra pada umumnya, yang mana ular kobra itu kalau ndak berwarna coklat tua atau berwarna hitam, di sini ular yang besar sekali yang sudah ada di hadapan Wak Bedul warnanya itu berwarna belang-belang. Dasar dari kulit atau sisi ular itu berwarna putih. Beberapa jengkal itu berwarna belang coklat, hitam, dan beberapa jengkal lagi berwarna belang hitam coklat, ya kayak cincin-cincin kayak gitulah, melingkari tubuh-tubuh ular tersebut. Ular yang sudah ada di hadapan Wak Bedul ini membuat beliau ketakutan. Ular itu bergerak lambat, dan ketika berhadapan dengan beliau, ular itu mulai berdiri, memekarkan kepalanya yang bisa mekar ya. Ular kobra itu mekar. Wak Bedul menggambarkan ketika dia memekarkan kepalanya, itu lebar dari kepala ular kobra itu sebesar nampan. Ukurannya sangat besar sekali. Wak Bedul di sini mencoba untuk menghindar, tapi ular itu semakin mendekat. Tapi setelah mendekat, si ular ini bukan menyakiti Wak Bedul, bukan matok Wak Bedul, malah di sini ular itu menjilati tubuh Wak Bedul. Lidahnya yang bercabang ini mulai menjilati bagian wajah, bagian tangan, sampai bagian kaki. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ular itu bisa ngomong, ular itu bisa berbicara layaknya seorang manusia. Sosok ular besar itu mengatakan, "Untuk apa Cucung masuk jauh-jauh ke tengah hutan cuman sekedar untuk membunuh bangsa kami? Apa salah bangsa kami dengan Cucung? Kalau Cucung nak bunuh kami, bunuh aku. Kalau bisa Cucung bunuh aku, binasa semua ular yang ada di dusun Iko." Wak Bedul diberi kesempatan seperti itu. Parang panjang yang sudah diasah diayunkan Wak Bedul, tapi tubuh ular itu layaknya seperti besi, berapi, berkali-kali dikapak sama Wak Bedul, tapi sama sekali tidak melukai sisik ular tersebut. Sampai di sini Wak Bedul ketakutan dan meminta ampun kepada sosok ular tersebut. Beliau di sini baru sadar kalau ular yang ada di hadapannya bukan sosok ular yang sejati, namun itulah yang dinamakan, mungkin wallahu a'lam, sosok siluman ular. Setelah Wak Bedul meminta ampun, meminta maaf, sosok siluman ular itu pun mengatakan, "Cum, kalau Cucung nak menyelesaikan pertikaian bangsa kami ular dengan penduduk desa, dengan manusia yang nak menyakiti kami, Cucung ambil
batu mustiko yang ada di kepala Datuk. Cucung congkel dengan parang panjang tuh. Tapi ingat Cung, setelah Cucung mencongkel batu mustiko, setelah batu mustiko itu Cucung miliki, Cucung sudah tidak boleh lagi untuk menyakiti ular, apalagi sampai membunuh ular. Setelah Cucung memegang batu mustiko tersebut, seluruh ular yang berbisa itu akan tunduk dengan Cucung. Ketika ada yang dipatuk ular, Cucung bisa mengeluarkan bisa ular dari dalam tubuh orang tersebut. Cucung akan menjadi penengah di antara kami, bangsa ular dengan bangsa manusia. Itu yang dikatakan oleh sosok siluman ular tersebut, dan di sini Wak Bedul berterima kasih. Dicongkellah oleh Wak Bedul batu mustika yang ada di kepala ular tersebut. Batu mustika yang kalau dilihat sepintas berwarna putih, tapi kalau sudah dipegang dengan tangan, batu mustika itu seketika berubah menjadi warna gelap merah, seperti merah-merah mendekati warna hitam. Itulah mustika ular. Apa yang terjadi kepada Wak Bedul? Peristiwa yang cukup mengerikan lah. Beliau bertemu dengan sosok siluman ular yang memberikan batu mustikanya kepada Wak Bedul. Ini tidak diceritakan beliau kepada orang-orang kampung. Jadi ketika Wak Bedul ini muncul sebagai pawang ular, warga-warga yang ada di kampung salut. Warga-warga yang ada di kampung ini bertanya-tanya, "Dul, kok kamu bisa? Ular yang sebesar itu bisa jinak dengan kamu. Kok kamu bisa mengeluarkan bisa yang sudah ada di dalam tubuh seseorang? Itu sebuah kejadian yang mustahil, Dul. Kenapa kok kamu bisa?" Ya bisalah, karena ini semua adalah karunia yang Allah titipkan kepadaku. Kalau memang itu karunia yang Allah titipkan kepada kamu, kok ketika bapak kamu, ibu kamu, adik kamu dipatuk ular, kamu ndak bisa nolongnya? Ya karena itulah. Karena di sini Allah sayang sama aku, karena aku tinggal sebatang kara, seluruh keluargaku sudah dihabisi, meninggal dunia dipatuk ular. Ya mungkin di sini Allah memberikan aku kesempatan untuk menjadi orang penengah antara ular dan manusia. Ya kalian jangan banyak tanya lah, aku juga ndak tahu kenapa asal usulnya, tiba-tiba aja aku bisa kayak gini. Aku ketemu sama ular, ular nunduk sama aku coba ngobatin kamu yang kepatuk ular, bisanya alhamdulillah keluar. Nah, semenjak dari itulah Wak Bedul ini dikenal sebagai pawang ular. Bukan cuman di kampung itu saja sahabat-sahabat. Sampai keluar kota, sampai dibawa ke daerah Kerinci, sampai dibawa ke daerah Palembang. Terkenallah sosok si Wak Bedul ini. Singkat cerita di sini, Wak Bedul yang memulai karirnya sebagai pawang ular ini di usianya di 18 tahun. Di usianya 18 tahun sekitar tahun 1978-79. Singkat cerita di sini kehidupan Wak Bedul berjalan layaknya seperti manusia umumnya lah. Ya, beliau menikah, memiliki keluarga. Keadaan yang ada di kampung pun sudah sedikit demi sedikit berubah. Ya, peradaban sudah mulai masuk, bahkan di sini ketika Wak Bedul ini sudah menginjak masa tuanya, ya listrik sudah mulai masuk, ya banyaklah pendatang-pendatang dari luar daerah karena lokasi tempat Wak Bedul tinggal ini dibuka sebagai lokasi transmigrasi. Dibukalah banyak hutan yang dibabat. Namun di sini ketika hutan dibabat, ular-ular yang ada di sana sama sekali tidak mengganggu pekerja karena adanya Wak Bedul yang sebelum hutan itu dibabat, Wak Bedul di sini melakukan prosesi seperti minta izin lah kepada alam setempat, meminta izin kepada ular-ular yang ada di sana, lahan ini mau dibuka untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan masyarakat. Kalian pindah, pergi masuk jauh ke dalam hutan dan kami tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Jangan pernah masuk di sini. Wak Bedul pun di sini pernah membuat sebuah syarat dengan menanamkan sesuatu tapi tidak tahu sesuatu itu apa. Konon katanya itu sebagai batasan antara manusia dengan ular. Dan ketika Wak Bedul di sini menjelaskan lokasi ini sudah jauh lah dari gangguan ular, tapi ingat kalau ada ular nyasar jangan diganggu, jangan dibunuh. Kalau mau ngusir, ambil aja lah sapu lidi, dibunyikan aja lah dekat ular. Ular pasti akan lari ketakutan karena itu menjadi isyarat kalau manusia mengusir ular. Bahkan sampai hari ini,
Di lokasi yang kita ceritakan ini, yang saya bawakan ini, masyarakat yang di sana masih memegang teguh apa yang sudah ditanamkan oleh Wak Bedul. Ketika ketemu ular, ndak usah dipukul pakai kayu, cari sapu lidi, pukul-pukul saja sapu lidi sampai bunyi-bunyi, ular pasti akan pergi. Berpuluh-puluh tahun di sini profesi pawang ular digeluti oleh Wak Bedul. Sampai ya nafkah untuk membiayai keluarganya ini didapat beliau dari uang-uang yang diberikan warga, ucapan terima kasih atas bantuan dari Wak Bedul. Beliau di sini sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Dua-duanya anak Wak Bedul ini perempuan. Usia Wak Bedul sudah tidak muda lagi. Usianya sudah menginjak masa senja, yang mana Wak Bedul sudah mulai sakit-sakitan. Namun rahasia kalau Wak Bedul ini memegang mustika ular, sama sekali tidak ada satu orang pun yang mengetahui, termasuk anak istri dari Wak Bedul. Mereka sama sekali tidak ada satu orang yang mengetahui. Warga yang ada di sana mengenal semasa hidupnya Wak Bedul sebelum beliau meninggal. Ini adalah orang yang sangat baik sekali. Ketika datang membantu warga yang dalam kesusahan, ada yang dipatuk ular atau kebunnya ini ada ular kobra yang menakutkan, Wak Bedul datang dengan senantiasa menyelesaikan tugasnya sebagai pawang ular. Ini tidak meminta imbalan. Kalau dikasih duit, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, ya tidak apa. Karena itu adalah tugasku. Namun, dibalik kebaikan Wak Bedul, ya yang namanya manusia, ya kebaikan orang itu pastilah ada yang mengecam kebaikan Wak Bedul ini ada maunya. Di balik kebaikan Wak Bedul ini ada aja yang masih mengatakan Wak Bedul ini jahat. Karena memang Wak Bedul ini di kampung tempat tinggalnya sama sekali tidak pernah terlihat masuk ke dalam masjid, mengikuti pengajian, bahkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Warga mengatakan boleh diharamkan kaki si Bedul itu masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Jadi beberapa warga beranggapan kemampuan yang dimiliki oleh Wak Bedul ini adalah kemampuan yang beliau dapat nuntut ilmu hitam. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Wak Bedul di sini sudah semakin memburuk menurut penuturan dari anak bungsu, anak perempuan dari si Wak Bedul. Sebelum ayahnya meninggal, tepat 1 malam sebelum Wak Bedul meninggal, anaknya ini diberikan pesan atau diberikan amanat. Kalau kami orang Jambi untuk manggil anak perempuan itu dengan sebutan Supi. P, sini. Ngapo ya? Dak lah, duduk tepi ayah. Wak Bedul yang terbaring di atas dipannya, ya, terbaring di atas tempat tidurnya. Beliau sudah tidak bisa melakukan aktivitas, kakinya ini lumpuh, matanya ini ya kalau dibilang buta tapi masih bisa lah ngelihat samar-samar. Supik tadi anak perempuan dari Wak Bedul ini diberikan pesan, Pik, kalau kaki ayah ninggal, tolong kau ingat-ingat, yang mandikan ayah jangan orang lain yo Pik. Ayah ini apa yang ayah sebut? Ayah masih sehat. Ayah masih minum obat dari dokter. Kenapa pula ayah nyebut nak mati? Dah. Kita kok mati tidak tahu kapan datangnya. Ayah pesan, yo Pik, kalau ayah mati nanti, panggil Wak kau. Panggil Wak Nuwa. Minta tolong Wak Nuwa. Wak Nuwa yang mandikan ayah kaki. Lah, kenapa pula Wak Nuwar? Emang bisa Wak Nuwar mandikan ayah, mandikan orang mati? Bisa. Kamu tuh tidak tahu. Yo, kalau orang lain gak yang mandikan ayah, kamu bakal malu. Sekampung kau bakal heboh. Eloklah dia yang tahu. Dia memanah ayah, sepupu dari ayah. Cuman itu yang dipesankan oleh Wak Bedul. Dan Wak Bedul memesankan kepada anaknya ini sore menjelang maghrib. Azan maghrib berkumandang. Suasana di rumah tersebut ya seperti biasalah. Istrinya pergi ke masjid sholat. Anak pertamanya sudah menikah, tinggallah di rumahnya sendiri. Tinggallah anak perempuannya yang sholat di rumah. Kamarnya sebelahan dengan kamar almarhum Wak Bedul. Ketika anak perempuannya ini tengah menunaikan ibadah sholat maghrib, dari kamar Wak Bedul terdengar suara desiran ular yang keras sekali.
Seakan-akan ular yang ada di sebelah itu ularnya dengan ukuran yang sangat besar sekali. Tapi ketika anaknya ini selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, masih dengan menggunakan mukena, masuk ke kamar ayahnya, sosok ular itu tidak terlihat. Yang terlihat cuma ayahnya yang sedang tertidur. Loh, perasaan tadi ini dengar suara ular jelas sekali. Tapi kok ularnya ndak ada? Mungkin cuma perasaanku aja. Aku sedang sholat, setan nih yang mau mengganggu husuk sholat maghribku. Ya udah, kejadian itu tidak dianggap sebuah kejadian misteri. Nah, di malam itu sosok Wak Nuar yang dikatakan Wak Bedul, ya, yang disampaikan kepada si Sopi, anak bungsunya ini tadi, ini merupakan kerabat dekat dari Wak Bedul. Hitungannya itu pupuan, sepupu dari si Wak Bedul. Ibu dari Wak Bedul ini kakak beradik dengan ibu dari si Wak Nuar ini. Mereka sebaya, seumuran. Tapi memang Wak Nuar ini tidak berprofesi sebagai seorang pemandi jenazah, tidak. Tapi beliau bisa memandikan jenazah kalau ada orang yang menginginkan atau ada orang yang meminta. Nah, jadi ya malam itu keluarganya makanlah, habis makan tidur. Di tengah malam kurang lebih sekitar jam 1 dini hari. Ini menurut pengakuan dari Wak Nuar. Menurut apa yang dialami langsung oleh Wak Nuar di malam itu, rumah si Wak Nuar ini diketok oleh seseorang. Pintu depannya terdengar bunyi ketukan. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Otomatis di sini Wak Nuar terbangun dari tidurnya. Bertanya-tanya di dalam hati, loh, siapa di tengah malam ngetok-ngetok pintu rumahku? Wak Nuar tidak berani keluar karena ya waktu itu kampung masih sepi, pinggirannya hutan, takutnya ada orang yang berniat jahat mau merampok. Wak Nuar ini sama sekali tidak memperdulikan suara ketokan tersebut, tapi suara ketokan itu datang dengan suara yang lebih kencang lagi. Duk 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 duk, duk 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 duk, seakan-akan ingin mendobrak pintu depan. Barulah di sini Wak Nuar turun dari dipannya, turun dari tempat tidurnya, bertanya, "Hei, siapa yang ketok-ketok pintu tengah malam kayak gini? Ada kepentingan apa kamu datang ke sini? War, keluar War, ini aku." Wak Nuar mendengar suara yang beliau sudah tidak asing lagi, tapi suara itu kayak suara si Bedul. Tidak mungkin pula tengah malam kayak gini Bedul bisa jalan, kan kakinya lumpuh. Wak Nuar bertanya, "Siapa? Aku itu siapa? Punya nama dak?" Wak Nuar bilang, "Aku." "Kau bukalah pintu ini dulu, kau tahu siapa? Sebut nama kau buka dulu." Sosok itu sama sekali tidak menyebutkan namanya. Wak Nuar yakin ini pasti manusia. Jangan-jangan ini memang betul. Dengan keyakinan Wak Nuar pun membuka pintu. Ketika beliau membuka pintu, sosok Wak Bedul berdiri di depan pintu dengan membawa lampu colok atau obor. Astagfirullahaladzim, Dul. Kau, Dul? "Iyo, War, aku." "Apa kau kesini tengah malam kayak gini?" "Dak, aku tuh nak pesan dengan kau. Besok kau jangan kemana-mana. Pagi. Kalau bisa, besok pagi-pagi kau ke rumah aku." "Memang ada apa?" "Dak, mana tahu. Besok pagi aku nak mandi." "Mandi apa?" "Dak, kau datang pagi-pagi. Mana tahu besok aku mati, aku minta mandikan dengan kau." Selesai Wak Bedul mengucapkan kalimat yang cukup bikin saya merinding. Seketika sosok Wak Bedul yang berdiri di depan Wak Nuar menghilang. Wak Nuar di sini sempat duduk lemas. Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Robbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tahu yang datang menemui Wak Nuar ini sejatinya bukan Wak Bedul, melainkan kalau kita bicara masalah tentang apa yang dikatakan di dalam Al-Quran atau apa yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz, mungkin wallahu a'lam itulah yang dinamakan Qorib. Wallahu a'lam bisawab. Ya, Wak Nuar di sini tahu, wah ini petanda nih. Petanda, adik sepupuku besok meninggal dunia. Malam itu Wak Nuar tidak tidur dia. Dia terbangun jam 1 dini hari, ambil wudhu, dia sholat, dia mendoakan, "Ya Allah Tuhanku, kalau memang betul adik sepupuku besok memang engkau jemput, tolonglah jemput kepergiannya dengan husnul khotimah."
kepergian dengan baik. Itu yang didoakan Wak Nuar setelah beliau menunaikan ibadah sholat bergegas lah. Wak Nuar ini pergi ke rumah si Wak Bedul dan ternyata keluarga dari Wak Bedul barusan saja baru nih kan Bapak meninggal. Mungkin Wak baru setengah jalan, Bapak meninggal dunia. Wak Nuar melihat dari paras wajah jenazah almarhum adik sepupunya almarhum Wak Bedul ini terlihat berseri-seri, matanya tertutup, mulutnya tertutup, terlihat kepergiannya tidak menyakitkan. Ditanya sama anaknya, sudah dikabarin enggak sama warga? Belum, Wak. Adalah ya. Biar Wak yang ngabarin ke warga, biar diumumin di masjid. Anak perempuan dari Wak Bedul, anak bungsunya si Sopi ini bertanya, loh, Wak kenapa subuh-subuh datang ke sini? Apa Wak tahu Bapak meninggal? Dah, nanti Wak ceritakan. Anak perempuannya ini sudah tahu. Karena amanat yang disampaikan almarhum Wak Bedul pada sore hari sesuai dengan kejadian pada pagi hari itu. Wak Nuar datang dengan sendirinya. Singkat cerita di sini. Ya. Setelah diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sahabat kita, keluarga kita, Wak Bedul meninggal dunia. Untuk warga diminta datang melayat untuk membantu prosesi pemakaman dari almarhum. Banyaklah di sini warga datang berbondong-bondong, warga datang membantu prosesi, dan sesuai amanat dari almarhum Wak Bedul, prosesi pemandiannya di sini dipegang, ditangani langsung oleh Wak Nuar. Karena anak-anak dari Wak Bedul ini semuanya kan anak perempuan, dan tidak boleh anak perempuan ini melihat prosesi pemandian dari almarhum bapaknya. Ya, sebagian ada yang membolehkan, tapi di kampung ya, di tempat Wak Bedul ini anak perempuan ini tidak boleh karena kan aurat yang dibuka. Jenazah itu dimandikan kan kelihatan auratnya, dan terpaksa di sini keluarga-keluarga dekat yang laki-laki, keponakan, ya, kerabat-kerabat dari Wak Bedul yang membantu prosesi pemandian dari almarhum Wak Bedul. Apa yang dikatakan Wak Bedul? Jangan sampai orang lain yang memandikan kuna. Nanti kamu malu. Di sini dibantulah oleh keponakan-keponakan dari si Wak Bedul, kerabat-kerabat dekat dari Wak Bedul, dan ketika Wak Nuar ini memulai pemandian, menyiram tubuh jenazah ini dengan air, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ketika beliau mengusap bagian balik atau bagian belakang tangannya, ini kok semakin lama semakin serat, kok terasa kayak sisik, dan makin lama makin digosok, kulit ini mengelupas dan berganti menjadi sisi ular. Otomatis di sini semua yang ada di sana heboh. Tapi Wak Nuar di sini memberikan isyarat. Shh. Ini adalah rahasia kita. Inilah beratnya menjadi seseorang yang memandikan jenazah. Setelah bagian belakang tangannya ini berubah menjadi sisi ular, jenazah itu dimiringkan untuk membersihkan atau membasuh bagian punggungnya. Di bagian punggungnya ini ketika dibalikkan, kulitnya itu sudah mengelupas semua, dan kulit-kulit yang mengelupas itu sudah berubah menjadi sisi ular. Ketika melihat bagian punggungnya itu semuanya full berubah menjadi sisi ular, beberapa keponakan laki-laki dari Wak Bedul tidak tahan melihatnya, mungkin takut, jijik atau ngeri, keluar, dan di sini menimbulkan kehebohan. Warga-warga yang penasaran pun berdesaan masuk ingin melihat, dan kejadian ini pun tidak dapat dirahasiakan lagi. Kejadian ini sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Barulah di sini anak perempuan dari Wak Bedul si Sopi ini paham dengan pesan terakhir dari almarhum ayahnya, mengatakan, "Pik, kalau bapak mati kage, Wak Nuar yo suruh mandikan bapak. Kalau orang lain yang memandikan bapak, nanti heboh. Kalian nanti yang malu sendiri." Ternyata faktanya seperti itu. Wak Bedul ini seakan-akan sadar dengan apa yang akan terjadi. Yang seharusnya kejadian ini dirahasiakan oleh Wak Nuar dan keluarganya. Tapi karena banyak warga yang melihat, kejadian ini sudah tidak dapat dirahasiakan lagi. Hebohlah
Setelah pemakaman dari almarhum Wak Bedul, banyak yang mengatakan Wak Bedul mati sesat, Wak Bedul mati berubah jadi ular. Berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sebagian warga kalau ilmu pawang ular yang dimiliki Wak Bedul ini didapatnya dengan menuntut ilmu hitam. Sesuai dengan perilaku Wak Bedul, tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat di masjid, sembahyang Jumat pun tak pernah. Isu kalau Wak Bedul ini nuntut ilmu hitam heboh lah. Di malam yasinan pertama di rumah almarhum Wak Bedul ini sangat miris sekali. Tidak ada satupun warga yang datang kecuali kerabat keluarga dekat dari almarhum Wak Bedul. Tetangga-tetangga yang sudah dibantu sama Wak Bedul, orang-orang yang sudah pernah dibantu sama Wak Bedul, sama sekali tidak datang untuk mendoakan di malam yasinan pertama. Ini membuat anak Wak Bedul menangis. Ya Allah. Apakah ini hukuman atas ayahku? Apakah ini ganjaran yang kau berikan karena kesalahan yang telah dilakukan ayahku? Tapi kami di sini tidak pernah melihat kelakuan ayah kami ini menyala. Mungkin warga-warga setempat mengatakan, bapak kami tidak pernah sembahyang di masjid. Memang benar, tapi di rumah bapak tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Dan anak bungsu dari Wak Bedul di sini menerangkan, menjelaskan, setiap Jumat pagi bapaknya itu memang tidak pernah ada di rumah. Bapaknya itu entah pergi kemana, sore baru pulang ke rumah. Kalau ditanya, bapak dari mana? Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat di mana, Pak? Keliling. Beliau ya, semasa hidupnya, dari bujangan, dari beliau memegang kekuatan atau ilmu si pawang ular, mustika ular ini, beliau itu sembahyang Jumatnya itu memang keliling-keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Memang tidak pernah beliau sembahyang Jumat di masjid kampung tempat tinggalnya, memang tidak pernah. Nah, karena itulah warga menganggap kalau Wak Bedul ini sesat, kalau Wak Bedul ini menuntut ilmu hitam. Nah, dari kejadian itu sesuai pula dengan tuduhan warga. Sehari setelah Wak Bedul meninggal, banyak yang melihat penampakan sosok pria tua yang tubuhnya bersisik gentayangan di sekitar pemakaman almarhum Wak Bedul. Di sini nambah kekuatan fitnah dari warga mengatakan kalau Wak Bedul ini mati sesat, kalau Wak Bedul ini mati dengan masih menganut ilmu hitam, dan Wak Bedul mati gentayangan jadi hantu. Fitnah dari warga yang mengatakan almarhum Wak Bedul ini mati sesat, mati masih mengamalkan ilmu hitam. Matinya nimbulin sisi menakutkan sekali. Apa yang dianggap warga ini memang sejalan dengan kenyataan pada saat itu. Wallahu a'lam apa yang sebenarnya terjadi. Banyak warga yang menyaksikan kejadian menakutkan, melihat sosok pria parubaya yang berjalan mengitari makam Wak Bedul dengan tubuh bagian belakang semuanya bersisik. Mulai dari tengkuk belakang sampai ke bagian kaki belakang, semuanya bersisik dan wajahnya mirip sekali dengan almarhum Wak Bedul. Nauzubillahi min zalik. Fitnah warga pun di sini semakin menjadi-jadi dan terdengar oleh keluarga almarhum. Otomatis di sini keluarga almarhum tidak terima. Malah di sini timbul pertengkaran antara anak pertama dari almarhum Wak Bedul dengan beberapa warga yang mengatakan, "Hei, bapakmu tuh doain, bapakmu mati jadi hantu." Otomatis anak Wak Bedul di sini mengatakan, "Kalian tuh yang tidak tahu terima kasih. Banyak bapakku bantu kalian, anak kalian patok ular, suami kalian patok ular, bapakku bantu. Ada nggak bapakku minta upah, minta duit? Nggak ada. Jangan fitnah bapakku, belum tentu semua itu apa yang kalian katakan itu benar. Benarlah yang kami katakan, terbukti sebelum meninggal banyak yang melihat tubuh bapakmu itu bersisik. Ditambah lagi bapakmu itu tidak pernah ibadah, sesat. Ilmu hitam ternyata. Kalau kami tahu bapakmu itu pakai ilmu hitam, amit-amit kami minta bantuan. Bapakmu mati jadi hantu. Dan setiap orang mengatakan Wak Bedul mati jadi hantu, rumah orang itu langsung didatangi oleh Wak Bedul pada malam harinya dengan penampakan yang sangat menakutkan sekali. Bukan 1-2 rumah warga yang didatangi oleh Wak Bedul.
Hampir setiap rumah warga yang mengatakan wak bedul mati jadi hantu, wak bedul mati jadi ular. Rumah mereka didatangi. Tengah malam pintu rumah diketok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Ketika pintu rumah dibuka, di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Yang terlihat cuman selongsong kulit ular. Ketika pintu ditutup, wak bedul sudah ada di dalam rumah. Sering wak bedul ini terlihat di tengah-tengah rumah, tepatnya di atas meja makan sedang duduk. Dengan menjulurkan lidah panjang yang belah, layaknya seperti ular. Otomatis, orang yang melihat itu semuanya keluar dari rumah, meninggalkan rumah tersebut. Kejadian ini berlangsung berminggu-minggu sampai di mana anak perempuan dari wak bedul yang bernama Sope didatangi almarhum ayahnya di dalam mimpi dengan perwujudan yang sangat rapi sekali. Menggunakan jubah, menggunakan imamah, menggunakan sorban, wajahnya terlihat sangat berseri sekali. Bertolak belakang dengan cerita warga yang melihat sosok ayahnya layaknya seperti siluman ular. Ini bertolak belakang sekali. Sope mengatakan, "Ya, ayah kenapa datang nemuin kami? Cuman kau yang amanah. Cuman kau yang bisa menyampaikan pesan ayah. Apa yang ayah mau?" Dan Sope pun di sini sempat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kok kematian ayah menjadikan fitnah yang besar sekali untuk keluarga kita? Itulah, yang ayah takutkan. Itulah yang ayah katakan tempo hari. Kalau orang lain yang tahu, akan menjadi malu untuk kalian. Apakah betul ya? Ayah gentayangan, ayah menjadi siluman ular. Ilmu yang ayah gunakan untuk nundukin ular itu adalah ilmu hitam. Disinilah sosok wak bedul yang menggunakan imamah, yang mukanya ini berseri-seri sekali, menceritakan semua kejadian itu di dalam mimpi si Sope. Beliau mengatakan, "Iyo, nah, memang ayah yang dilihat warga, yang dilihat orang tubuhnya bersisik, itu memang ayah. Tapi tidak bakal lama, nak. Lepas 41 hari, ayah akan hilang, ayah akan pergi ke tempat yang selayaknya. Ayah tidak bakal lagi bisa temu sama kamu." Dan setiap orang yang mengatakan ayah mati jadi hantu, ayah pakai ilmu hitam, ayah mati dalam kesesatan, setiap orang yang mengatakan itu, rumahnya akan ayah datangi. Kamu sampaikan kepada orang-orang itu, berani mereka mengatakan bedul mati jadi hantu, mereka akan bertemu dengan hantu bedul. Tapi itu cuma sebatas 41 hari setelah ayah mati. Dan beliau pun di sini mengatakan, apa yang terjadi itu bukan dari tuntutan ilmu, tapi ganjaran yang telah ayah terima semasa muda. Ayah meminum darah ular, makan ular mentah, makan empedu ular. Ya mungkin itulah ganjaran kesalahan yang Allah berikan kepada ayah. Tubuh ayah bersisi ketika ayah meninggal dunia, ingin menunjukkan kepada kalian yang hidup, jangan berlaku semena-mena kepada binatang. Binatang juga ada makhluk hidup ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun layak hidup dan tidak layak diperlakukan seperti yang pernah ayah lakukan. Dan wak bedul di sini berpesan, tolong pas nanti 40 hari acara yasinan ayah, tolong kamu bongkar di belakang rumah, di bawah pohon bambu, kamu gali, nak. Di situ ada peti. Di dalam peti itu ada batu. Nah, batu itu tolong kamu buang sebelum 41 hari. Tolong kamu buang. Kamu buang, cerah. Kamu buang kemana? Ke hutan kah? Ke sungai kah? Itulah yang dinamakan batu mustiko ular. Jangan kamu bilang siapa-siapa kalau itu batu mustiko ular. Kalau ada orang yang mengetahuinya, orang pasti akan berebut ingin memilikinya. Ketika orang yang salah jalan, orang jahat yang memiliki batu mustiko ular,
kejahatan akan banyak terjadi. Itu pesan terakhir ayah dan sosok almarhum Wak Bedul yang meninggal dalam keadaan tubuhnya bersisik ini, yang masuk ke dalam mimpi anaknya dengan menggunakan imamah, wajah berseri ini menghilang dari mimpi anaknya. Itulah pesan terakhir dari almarhum Wak Bedul. Anaknya ini orang yang amanah, mengatakan kepada warga yang masih memfitnah ayahnya mati jadi hantu, sudahlah, jangan fitnah ayah kami. Kalau kalian masih bilang ayah kami mati jadi hantu, ayah kami akan mendatangi kalian. Ah, kau bukannya kau malu bapak kau mati jadi hantu, malah kau nakut-nakuti kami. Aku tidak nakut-nakutin. Itu pesan dari ayahku. Ayahku datang dalam mimpi tapi tidak sesuai dengan gambaran yang kalian ceritakan. Ayahku tidak mati jadi siluman, ndak. Ayahku elok, pakai imamah, wajahnya berseri. Beliau mengatakan, jangan orang mengatakan kalau Bedul mati jadi hantu lagi, nak. Kalau orang masih mengatakan Bedul mati jadi hantu, orang itu akan melihat hantu Bedul. Itu yang disampaikan ayah. Dan mulai hari itulah orang-orang, warga-warga desa di sini percaya dengan apa yang dikatakan si Sope. Ada yang ngetes, aku tidak percaya. Tidak mungkin lah. Ya, Bedul berani datang ke tempat aku. Yang mengatakan ini seorang guru ngaji, ustadz. Ya, menyombongkan diri, ngumpulin warga-warga desa yang satu frekuensi, yang satu circle dengan dia, yang mengatakan Bedul ini mati sesat. Kumpullah di rumah ustadz tersebut. Yuk, kumpul. Aku nak nyebut kalau Bedul itu mati jadi hantu ya. Kalau berani Bedul datanglah ke rumah ini. Biar aku bakar dengan ayat suci Al-Quran. Memang malam itu datang beberapa bapak-bapak yang ingin membuktikan, ya memang terbukti. Sosok almarhum Wak Bedul muncul di tengah-tengah mereka dengan penampakan yang mengerikan. Ustadz tersebut gelagapan baca ayat kursi. Belum lagi ustadz itu sampai ke ujung baca ayat kursi, sosok Wak Bedul yang tubuhnya penuh dengan sisik ini sudah sampai ke ujung. Ketika diazanin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sosok yang menyerupai Wak Bedul yang tubuhnya dipenuhi dengan sisi ular ini menjawab azan tersebut, Allahu Akbar. Siapa yang tidak takut? Diazanin dan 4 ayat kursi, lancaran sosok itu yang baca. Ustadz yang sombong ini, guru ngaji yang sombong ini tunggang langgang meninggalkan rumahnya sendiri. Barulah pagi-pagi nyesal, minta ampun, minta maaf sama istri almarhum Wak Bedul, sama Sope. Sope bilang, Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz sombong. Mentang-mentang Pak Ustadz jadi imam di masjid, nganggap bapakku itu bukan orang yang beriman. Bapakku memang tidak pernah, Pak, semayang berjamaah di masjid, tapi di rumah ini semasa sehat, Bapak selalu menjadi imam untuk kami di rumah ini. Terdiam langsung guru ngaji tersebut. Nah, gambaran dari cerita ini banyak sekali bisa kita masukkan ke dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat. Jadi setelah 40 hari dibongkarlah peti yang dikatakan ayahnya ditanam di bawah pohon bambu. Itu memang ada batu kecil dan batu itu dibuang. Jadi yang tahu Wak Bedul ini memiliki mustika ular itu cuma anak perempuannya, si Wak Nuar yang memandikan jenazah Wak Bedul dengan Wak Bedul. Cuma 3 orang yang tahu. Selebihnya sama sekali tidak ada yang tahu. Fitnah yang mengatakan Wak Bedul mati sesat, lambat laun di sini mulai hilang dan mereka sadar. Mereka yang salah telah memfitnah seseorang tanpa tahu isi dalam seseorang tersebut. Demikianlah sebuah kisah misteri yang sangat menarik sekali, dan kisah ini kisah nyata terjadi. Sekarang anak dari Wak Bedul sudah tidak ada lagi. Sekarang keturunan dari Wak Bedul ini tinggal cucu-cucunya saja. Kebetulan saya mendapatkan kisah ini bukan langsung dari keluarga kandung dari Wak Bedul ya, tapi masih ada kerabatnya dengan si Wak Nuar pemandi jenazah ini. Nah, jadi itulah sebuah kisah misteri yang terjadi di Jambi. Dari awal saya katakan di sini kisah ini ya layaknya seperti kisah misteri di balik kehidupan. Tapi karena ini ada horornya, ya saya ceritakanlah di sebuah kisah misteri. Garis besar dalam cerita ini bisa kita simpulkan adalah kita jangan melihat dari sampul buku saja sebelum kita membaca isi makna yang tersirat di dalam buku tersebut. Jangan kita melihat orang dari kebiasaan sehari-harinya saja.
seperti cerita Wak Bedul ini. Nah, itulah sebuah kisah misteri yang sangat menarik sekali. Mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Follow akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official, akun TikTok Sebuah Kisah Misteri Official, dan akun Instagram pribadi saya di Ryu_Wijaya91. Untuk sahabat yang punya kisah misteri, boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Next, video selanjutnya saya tunggu di komentar. Cerita apa yang menarik untuk dibagikan? Tolong tuliskan di komentar request dari sahabat-sahabat semua. Dan saya di sini ingin mengatakan kepada sahabat-sahabat semua, 2022 sudah di penghujung tahun. Di 2023 ada sesuatu yang baru yang akan saya sajikan untuk sahabat-sahabat semua. Tunggu di Januari 2023. Saya Ryu Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Wassalam.